Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar diterapkan di Jakarta selama 2 pekan hingga 23 April 2020. Namun ada sejumlah pendapat bahwa PSBB tidak akan efektif memutus persebaran wabah COVID-19 jika pemerintah tidak tegas menindak para pelanggarnya. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Tabarani, dan Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19, Bapak Andre Rahadian. Selamat malam, Prof. Hasbullah dan Mas Andre. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Andre terlebih dahulu. Mas Andre, pemerintah menyebutkan sudah ada 18.000 relawan medis dan non-medis yang mendaftarkan diri. Bagaimana Anda melihat peran relawan pada masa PSBB di Jakarta ini? Ya, jadi peran relawan terutama yang non-medis ini memang kita akan sebar, kita akan tempatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, yaitu yang pendapatan harian dan saat ini sudah tidak bekerja, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berstatus ODP atau PDP yang melakukan isolasi mandiri. Jadi ini kita coba agar para relawan non-medis ini bisa membantu tanpa harus berpindah dari lokasi mereka. Jadi ini kita hari ini sudah kirim email kepada para relawan yang sudah terdaftar di kita untuk mulai bersiap dan melakukan hal-hal tersebut di atas persiapannya. Dan protokolnya sudah kita buat juga bagaimana ini bisa tercapai, mereka membantu tanpa harus berpindah tempat atau berkumpul. Bantuan seperti apa, Mas Andre, yang akan disalurkan? Ini kita akan kerjasama dengan Kemsos dan juga Gugus Tugas DKI mengenai bantuan. Kita coba untuk tidak redundant, tidak mubazir dengan apa yang diberikan oleh Gugus Tugas DKI dan juga Kemsos. Jadi kalau misalnya mereka sudah siapkan sembako, kita akan siapkan bentuk vitamin atau suplemen-suplemen lain. Baik, saya ke Prof. Hasbullah. Prof, hari kedua PSBB diberlakukan masih ditemukan pelanggaran. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar supaya PSBB ini bisa dikatakan berhasil? Ya, sebetulnya kalau pelanggaran tadi saya tidak surprise karena memang dalam pengamatan saya masyarakat Indonesia ini bukanlah masyarakat yang pada umumnya atau 100% taat pada peraturan atau himbauan pemerintah. Ini memang bagian yang menjadi tantangan terbesar buat kita. Keberhasilan dari PSBB untuk mencegah penularan cuma satu, disiplin masyarakatnya untuk jaga jarak dan membersihkan diri. Nah, bagaimana Pemda kemudian bisa mendisiplinkan masyarakat? Saya mengamatin tadi pagi juga saya coba keliling, saya lihat kemarin saya coba keliling, sulit sekali melihat masyarakat berdisiplin. Di samping itu ada masalah yang sulit dikendalikan, yaitu pada daerah-daerah yang kumuh, yang padat. Mereka mesti jaga jarak sulit, ya. Oleh karena itu yang begini harus dibantu oleh Pemda. Misalnya mungkin karena sekolah diliburkan, mereka diungsikan dulu di sekolah sementara sehingga enggak bertumpuk di satu ruang kecil di daerah pemukiman kumuh dengan 3 sampai 5 orang, ya. Akhirnya tidak akan terjadi jarak. Perlukah menggunakan sanksi hukum yang tegas, Prof. Hasbullah, agar supaya masyarakat bisa lebih patuh terhadap aturan-aturan dari PSBB? Ya, sanksi hukum yang jelas, misalnya kalau di kendaraan umum yang tidak pakai masker tidak diangkat. Tapi kalau ada sopir yang masih mengangkat juga, ya denda dia. Kalau tidak punya duit didenda, ya kasih sanksi sosial. Misalnya ini suruh bersihin got yang ada di depannya, begitu ya. Harus ada penegakan hukum yang memaksa orang patuh. Karena aturan saja tanpa ada penegakan hukum tidak akan ada efek apa-apa. Dan penegakan hukum pada sebagian akan menjadi pelajaran untuk yang lain. Tapi kalau misalnya tadi ada relawan, ada aparat Pemda ya tidak aktif secara hukum, ini akan menyebabkan yang lain juga akan bilang nggak apa-apa tuh, nggak diapa-apain. Ini bagian
terberatnya di kita model PSBB ini. Baik, saya kembali ke Mas Andre. Mas Andre, bagaimana untuk hingga hari kedua PSBB ini? Apakah masih ada terus-menerus pendaftaran bagi relawan? Masih Mbak, jadi sampai hari ini kita udah lebih dari 18.000. Untuk relawan non-medisnya sendiri udah 15.400 dan di Jakarta udah lebih dari 4.500 orang. Jadi ini tetap bertambah terus dan ini yang akan jadi dasar buat kita karena memang Jakarta yang pertama mengenakan PSBB ini untuk mencoba model penempatan relawan tanpa melanggar ketentuan PSBB sendiri. Baik, untuk relawan yang paling dibutuhkan saat ini di bagian apa, Mas Andre? Kelihatannya dengan program PSBB ini, pertama untuk pencegahan sudah pasti bahwa kita mencoba mengirimkan semua materi kepada relawan yang ada untuk bisa mengembangkan kesadaran di wilayahnya, sehingga bisa memutus pengembangan penyebaran COVID ini. Nah, berikutnya setelah nanti sudah mulai penyerahan bantuan dari Pemda maupun Kemsos, kita lihat apa peran kita yang bisa diambil oleh relawan di situ. Baik, Mas Andre, salah satu juga yang menjadi polemik penerapan PSBB ini adalah pada sektor pekerja informal, misalnya saja ojek online yang pendapatannya menurun. Apakah juga ada program khusus kemudian dari relawan yang ditujukan kepada pekerja sektor informal? Banyak dari relawan-relawan komunitas yang sudah memberikan bantuan kepada teman-teman yang pekerja harian ini. Kita lagi tetap mencoba bentuknya karena kita juga lihat bahwa apa yang diberitakan itu kadang nggak semuanya sesuai atau kadang bantuan juga udah cepat masuk. Jadi begitu berita sampai kita mau langsung bantu ke sana, ternyata masyarakat itu sudah orang-orang tersebut sudah dibantu. Jadi memang peran kita lebih mendukung peran DKI, Pemda dalam penerapan PSBB ini. Baik, Prof. Hasbullah, terkait dengan larangan ojek online membawa penumpang. Ini adalah untuk upaya menjaga jarak tentunya. Tapi di sisi lain kemudian dikatakan bahwa motor masih bisa digunakan oleh 2 orang asalkan KTP-nya berdomisili yang sama. Anda melihat ada inkonsistensi aturan di sini mengenai jaga jarak itu sendiri? Ya, saya kira kalau masih diberikan kewenangan berdua KTP pada domisili yang sama, itu masih memungkinkan terjadi penularan karena meskipun di satu keluarga kita tidak tahu apakah anggota keluarga kita sudah terkontak atau belum, ya. Nah, ini bagian yang sangat penting. Saya masih lihat tadi banyak yang naik motor masih bertiga, berempat itu. Memang sangat mengkhawatirkan. Pada ojek online menurut saya memang dilemanya adalah mereka kehilangan pendapatan. Bahkan banyak yang melaporkan sampai sekarang penghasilannya tinggal 20%. Pada kondisi ini memang negara atau pemerintah daerah harus memberikan pengganti income mereka. Ya. Nah, salurannya tentu kalau ojek online masih gampangan sedikit karena ada provider, ada yang mengorganisir sehingga bisa didata siapa-siapa itu. Seringkali mereka itu bukan penduduk DKI, ya kalau dibuat di Jakarta. Sehingga kalau pakai berbasis KTP nggak kebagian mereka. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan aplikatornya yang mengorganisir itu bisa menggunakan. Tentu kejujuran di sini diperlukan. Disinilah para relawan bisa membantu. Di samping itu, saya kira kita juga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat yang mampu, yang tahu ada tetangganya yang karena kesulitannya mengangkut ojek yang tidak online misalnya, tapi dia tidak punya penghasilan, ya bisa dibantulah begitu. Kepada para pengemudi ojek, Gojek, apapun namanya, saya berharap juga jujur, karena bukan tidak mungkin kemudian ada yang mengambil kesempatan pada situasi yang sekarang ini. Ya, disinilah perlunya kejujuran kita, kebersamaan bersama gotong royong, karena ini untuk kepentingan kita semua. Kita juga tidak boleh memaksa orang untuk tidak bekerja
dia nanti tidak terkena COVID, tetapi dia mati kelaparan, tidak boleh juga. Ya. Ini dilemanya. Tapi saya kira kalau kita masyarakat bergotong royong, saling memahami, berbasis kejujuran, kesepahaman yang sama, insya Allah masih bisa. Tapi tetap harus ada penegak hukum, baik itu yang formal dari pemerintah maupun relawan-relawan yang untuk menegur orang. Saya masih lihat tadi banyak sekali masyarakat yang ngobrol-ngobrol, merokok, padahal rokok itu juga bagian yang meningkatkan risiko. Ini sulit sekali merubah kebiasaan perilaku masyarakat memang. Tapi kalau kita terus-menerus mengingatkan, insya Allah bisa. Kita mesti pahamin perilaku-perilaku mereka ngobrol, ngomong dekatan, itu sudah merupakan perilaku kebiasaan yang sudah tahunan. Dan tiba-tiba kita minta mereka dalam waktu singkat untuk lupa atau tidak melakukan hal itu. Refleks mereka masih jalan. Disinilah diperlukan aparat menegakkan dan juga relawan, karena aparat saja tidak akan cukup. Dan relawan yang terdaftar maupun tidak terdaftar, artinya kita masing-masing kalau melihat tetangga kita yang kita kenal, tolong juga ingatkan, karena itu adalah bagian, kalau saya bilang bagian dari amal soleh ini untuk mencegah diri kita dan orang lain tertular. Prof, terkait dengan aturan mengenai kendaraan roda 2, kembali tadi mengenai aturan ini, apakah seharusnya ada penyamarataan larangan atau aturan mengenai kendaraan roda 2 baik untuk ojek online maupun juga untuk motor yang digunakan secara pribadi? Ya memang harusnya sama aja, jangan dibedakan. Kalau dibedakan kita sulit sekali bisa mengontrol, yang naik berdua ternyata bukan Gojek, bagaimana tahunya kita, ya, atau bukan ojek, menyetop mereka begitu banyak motor, mendingan sama perlakuannya, sehingga memudahkan aparat maupun relawan untuk menegur atau memberhentikan. Kalau ada dua nggak bisa, begitu. Memang masyarakat harus berkorban, nggak bisa masyarakat juga nggak mau berkorban, ya. Karena ini kepentingan bersama, harus ada yang berkorban. Tapi jangan sampai juga berkorban dia tidak makan. Maka itu ada bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi juga Pemda saya berharap bisa membantu, karena kondisi DKI yang tadi saya sampaikan, banyak rumah kumuh padat yang sangat sulit buat mereka untuk jaga jarak. Nah, harus ada solusi bagaimana membantu mereka ini. Oke. Prof, di beberapa negara lain seperti Malaysia dan Filipina lockdown diperpanjang. Anda melihat apakah di Jakarta ini ada kemungkinan peraturan atau PSBB ini akan diperpanjang dari tanggal 23 April? Saya melihat itu kemungkinannya besar sekali diperpanjang. Apalagi menyaksikan dalam beberapa hari ini masyarakat yang ya seperti saya sampaikan tadi tidak berdisiplin. Mereka tahu, ya, kalau dalam teori perilaku itu orang ada knowledge, tapi untuk attitude dan praktisnya perlu waktu. Baik. Perlu ada enabling faktor, perlu ada yang memfasilitasi dan penegakan hukum. Tanpa itu akan jadi panjang. Baik, Mas Andre, jika nantinya PSBB ini diperpanjang lebih dari 14 hari, bagaimana kesiapan dari relawan? Karena kita berbagi tugas, selain relawan yang terdaftar ini juga banyak relawan dari komunitas-komunitas besar yang sudah bergabung juga dengan kita dan sudah siap untuk berbagi tugas. Jadi kalau misalnya setelah tanggal 23 ini diperpanjang masuk ke bulan Ramadan, saya rasa teman-teman relawan akan tetap siap karena memang basisnya adalah komunitas. Jadi kita melihat bahwa teman-teman relawan ini nggak perlu berpindah tempat, jadi mereka bisa tetap melaksanakan kewajibannya di rumah, tapi juga bisa saling membantu teman-teman di lingkungannya. Baik, terima kasih Mas Andre Rahadian, Ketua Relawan Gugus Tugas COVID-19, dan juga Prof. Hasbullah Tabrani, Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Special Report malam hari ini.